Dia bukan pahlawan super. Dia bukan penegak kebajikan. Dia juga bukan pembasmi kejahatan yang punya kekayaan dan kekuasaan tinggi. Namun, saat ada keadilan yang tak berjalan seharusnya, dia akan muncul dan membasmi para sampah-sampah yang lolos dari jerat hukum negara. Orang-orang menyebut dirinya sang vigilante. Cerita bermula ketika seorang wanita tewas di tangan seorang pria. Anak wanita itu menyaksikan tragedi tersebut, namun tak mampu melakukan apapun untuk melindungi ibunya. Sang pelaku bernama Choi Sung-so akhirnya ditangkap dan diadili. Dalam persidangan terungkap bahwa Choi Sung-so memiliki catatan kejahatan serupa di masa lalu. Namun, karena tidak ada bukti bahwa pembunuhan tersebut disengaja, serta melihat usahanya untuk berdamai dengan keluarga korban dan kondisinya yang sedang menjalani perawatan mental, hakim hanya menjatuhkan hukuman 3,5 tahun penjara. Keputusan tersebut dirasa sangat tidak adil. Anak korban yaitu Kim Ji-young tak kuasa menahan tangis. Amarah berkecamuk dalam hatinya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap mata tersangka. Namun saat itu terlihat tersangka seakan mengejek Ji-young karena hasil keputusan pengadilan yang didapatnya sangat ringan. Singkat cerita, waktu pun berlalu. Ternyata hukuman yang ringan tersebut tidak mengubah perilaku Choi Sung-so. 12 tahun kemudian, Choi Sung-so kembali melukai orang lain, dan itu tanpa alasan yang jelas. Dia menyerang seorang sopir bus hanya karena sopir tersebut memanggil polisi setelah Choi Sung-so membuat keributan. Choi Sung-so tidak berhenti setelah 1 atau 2 pukulan. Dia terus menyerang hingga sopir itu terluka parah sambil mengancam penumpang lainnya. Saat Choi Sung-so berusaha kabur, seorang pria misterius dengan hoodie hitam menggantikannya. Pria itu menghantam Choi Sung-so dengan tinju yang sangat keras. Pria itu terus memukuli Choi Sung-so hingga mati. Ternyata orang misterius tersebut adalah Kim Ji-young, anak yang kehilangan ibunya karena tindakan Choi Sung-so 12 tahun yang lalu. Keesokan harinya terlihat Kim Ji-young menghadiri seminar Profesor Lee Jun-young. Ji-young kini berstatus sebagai mahasiswa di Akademi Kepolisian. Ternyata setelah kejadian 12 tahun yang lalu, Kim Ji-young memutuskan menjadi polisi. Dia bertekad menegakkan keadilan dengan caranya sendiri. Karena hukum di negara ini seperti jaring laba-laba. Jaring tersebut terlihat kokoh, tetapi hanya bisa menjerat serangga-serangga kecil yang lemah dan tidak berdaya. Sementara hewan besar dapat dengan mudah menerobosnya tanpa terperangkap. Di dalam Akademi Kepolisian, Kim Ji-young bisa dibilang murid yang berprestasi, baik dalam bidang akademik maupun keterampilan fisik. Bahkan dia dianggap layak untuk terjun ke lapangan oleh master bela diri yang melatih di akademi tersebut. Di akademi, Ji-young mempunyai 2 teman dekat, yaitu Min Sun-wook dan Hwang Jun. Seringkali Kim Ji-young bersama Min Sun-wook dan Hwang Jun menghabiskan waktu bersama di dalam Akademi Kepolisian. Pada siang hari, Kim Ji-young menjalani tugasnya sebagai seorang polisi yang berdedikasi. Namun di malam hari, dia berubah menjadi sosok vigilante memburu penjahat yang lolos dari jerat hukum. Di akhir pekan, Ji-young pulang ke rumahnya. Dalam perjalanan pulang, Ji-young membantu seorang nenek tua mendorong gerobaknya. Sebagai ucapan terima kasih, nenek itu memberinya beberapa permen. Kim Ji-young beberapa kali membantu nenek tersebut karena nenek itu sering kali lewat di sekitar rumah Ji-young. Kemudian Ji-young menonton berita tentang seseorang pria bernama Kim yang masuk ke rumah seseorang dan langsung menyerang pemilik rumah tersebut. Sayangnya, pengadilan memenangkan Kim dan menolak surat perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh polisi. Keputusan ini memicu kecaman keras dari warga. Ji-young mulai mendalami kasus Kim. Setelah mengetahui lebih banyak tentang sejarah kriminalnya, dia kemudian memutuskan untuk pergi ke rumah korban. Di sana, Ji-young menemukan Kim bersama kaki tangannya sedang mengancam pemilik rumah. Mereka bahkan membuka jendela dan melakukan tindakan hina dengan mengencingi penghuni rumah. Pemandangan ini membuat Ji-young sangat marah, sehingga dia memukuli Kim dan kaki tangannya sampai babak belur.
Malam berikutnya, Jiyoung membaca berita tentang seseorang dokter yang masih melayani pasien, meskipun sebelumnya dituduh melakukan pelecehan seksual terhadap korban dan merekam para korban. Dokter itu hanya dihukum 6 bulan dan bahkan izinnya untuk praktik tidak dicabut. Melihat ketidakadilan ini, Jiyoung kembali bertindak. Dia menerobos masuk ke ruang operasi, menghajar dokter itu hingga tersungkur ke lantai. Dengan tegas, Jiyoung memperingatkannya untuk berhenti menjadi dokter dan mencari pekerjaan lain atau bersiap menghadapi akibat yang lebih buruk. Di tempat lain, seorang jurnalis bernama Choi Mi-ryo bertemu dengan atasannya. Mi-ryo menunjukkan kumpulan kasus kekerasan di mana para pelaku kejahatan lolos dengan vonis ringan dari pengadilan. Menurutnya, masyarakat mulai merasa marah dengan keputusan-keputusan semacam itu. Dia telah memperhatikan bahwa tampaknya ada seseorang yang mengambil tindakan hukum dan menyerang penjahat yang lolos dari hukum berkat keputusan pengadilan yang tidak masuk akal. Dia meminta untuk mengikuti kasus ini dan membuat cerita tentangnya. Dia yakin bahwa publik menginginkan sosok pahlawan gelap seperti pria misterius itu, dan acara tersebut harus tayang untuk menarik lebih banyak perhatian dan meningkatkan rating stasiun TV tempat dia bekerja. Bosnya menyukai ide itu dan tak lama kemudian berita tentang sosok vigilante yang membela kaum tertindas dan menghukum para pelaku kejahatan tersebar di masyarakat. Dalam sebuah wawancara, terlihat seorang wanita yang pernah ditolong oleh Jiyoung sebelumnya. Di sana, wanita tersebut mengucapkan terima kasih karena munculnya vigilante telah memberikannya rasa sedikit lega karena keadilan yang rusak di negeri ini. Jiyoung yang sedang berada di akademi kepolisian merasa puas mendengar rasa syukur wanita itu terhadap sang vigilante. Dengan tangan yang masih memar, dia membuka ponselnya dan menemukan bahwa orang-orang mulai menulis artikel yang mendukung aksi vigilante. Di sisi lain, perusahaan berita tempat Mi-ryo bekerja merasa senang karena acara mereka tentang sang vigilante menjadi viral. Mi-ryo mulai mengamati pola kemunculan insiden dan menyadari bahwa semua peristiwa itu hanya terjadi di akhir pekan. Dia pun memutuskan untuk menunggu aksi vigilante berikutnya, berharap acara mereka semakin mendulang rating yang tinggi. Namun seminggu berlalu, sang vigilante belum melakukan apa-apa. Di bawah tekanan atasannya, Mi-ryo kemudian mengusulkan ide untuk memancing sang vigilante keluar dan mengungkapkan kasus tertentu. Mereka akhirnya memutuskan untuk menyiarkan berita yang mengungkapkan identitas seorang pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Sang pelaku bernama Dong-hook. Dia pernah melakukan tindakan keji terhadap seorang siswa bernama Sion dan hanya dijatuhi hukuman 7 tahun penjara dengan dalih gangguan mental. Dalam siaran itu, reporter mengabarkan kepada publik bahwa Dong-hook baru saja dibebaskan dan kini hidup nyaman di tengah masyarakat meski telah melakukan kejahatan mengerikan. Jiyoung yang menonton berita tersebut merasa terpanggil untuk bertindak. Di lain sisi, berita itu memicu kemarahan publik. Massa berkumpul di depan rumah Dong-hook menuntut hukuman mati atau penjara seumur hidup. Dari jauh, Mi-ryo merasa puas karena rencananya berjalan sesuai harapan. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, Jiyoung mengakses database polisi dan menemukan data lengkap kasus-kasus terkait. Dia kemudian mempersiapkan diri untuk memberi pelajaran. Malam itu ketika Dong-hook keluar dari apartemennya, Mi-ryo mengikutinya, tetapi dia kehilangan jejak di area pelabuhan. Mendengar Dong-hook ada di pelabuhan, polisi segera datang. Para polisi khawatir dengan tingkah Dong-hook yang mencurigakan. Polisi menggeledah seluruh pelabuhan, namun tidak menemukan apapun. Sebagai tindakan pencegahan, mereka mengirim 2 petugas polisi untuk menjaga Sion. Sayangnya, karena kekurangan tenaga kerja, salah satu petugas polisi dipanggil kembali ke pelabuhan. Beberapa saat kemudian, ternyata Dong-hook pergi ke gedung tempat tinggal Sion sekarang. Dong-hook ternyata berniat membunuh Sion karena Dong-hook menyalahkan Sion atas semua masalah yang terjadi. Dalam pikirannya, jika saja dia membunuh Sion sejak awal, semua ini tidak akan pernah terjadi.
terlihat seorang petugas polisi berjaga di luar apartemen Sion untuk melindungi Sion. Namun tanpa ragu, Dong-hook mengeluarkan pisau dan menyerang petugas tersebut. Meskipun sempat melawan, polisi itu tak mampu menghentikan Dong-hook. Mendengar keributan itu, Sion keluar dari apartemennya. Sion membuka pintu untuk memeriksanya. Dia sangat terkejut saat melihat Dong-hook yang hendak menyerangnya. Dia mencoba melarikan diri, namun pada akhirnya Dong-hook berhasil menangkapnya. Beruntungnya, Ji-young segera datang. Ji-young langsung menghajar Dong-hook, membuat Dong-hook kehilangan keseimbangan dan terjatuh dari tangga. Meskipun Dong-hook berusaha melawan, dia jelas bukan tandingan Ji-young. Kemampuan judo Ji-young dengan mudah mematahkan lengan Dong-hook, menghantam wajahnya, dan melemparkannya ke arah jendela hingga kaca pecah berantakan. Dalam keputusasaan menghadapi kekalahan telak, Dong-hook merintih meminta belas kasihan. Di sana, Ji-young tanpa ampun memerintahkannya untuk menulis permintaan maaf di dinding. Di lain sisi, Mirio yang mengetahui bahwa Dong-hook akan membunuh Sion segera meninggalkan pelabuhan dan menuju ke rumah Sion. Saat Mirio tiba di tempat kejadian, dia tidak bisa menahan senyum melihat pesan di dinding yang tertulis dengan darah Dong-hook. Pesan itu menegaskan satu hal, vigilante tidak akan berhenti sampai para pelaku kejahatan mendapatkan ganjarannya. Kabar kematian Dong-hook dengan cepat menyebar, memicu spekulasi tentang aksi vigilante. Banyak yang percaya bahwa ada keadaan liar yang sedang bekerja. Namun bagi polisi, ini bukanlah tindakan heroik, melainkan pembunuhan terencana. Kepala polisi segera memerintahkan anak buahnya untuk menghentikan narasi media yang menggambarkan vigilante sebagai pahlawan. Sebaliknya, mereka berusaha menunjukkan bahwa sosok ini adalah seorang pembunuh. Setelah melakukan olah TKP, polisi berpendapat bahwa vigilante telah merencanakan pembunuhan ini dengan cermat, tanpa meninggalkan bukti yang jelas. Mereka juga yakin bahwa pelaku sengaja tidak menyembunyikan jejaknya dan ingin pesan yang ditulisnya dilihat oleh banyak orang. Namun, selain minimnya petunjuk, polisi juga harus berhadapan dengan opini publik yang cenderung mendukung vigilante. Banyak warga merasa bahwa vigilante melakukan pekerjaan yang lebih baik dari polisi. Sementara itu, stasiun berita MBS, tempat Mirio bekerja, dilanda kegaduhan karena reaksi dualitas publik. Di satu sisi, banyak yang memuji tindakan vigilante sebagai bentuk keadilan. Sementara di sisi lain, ada yang mengkritiknya sebagai seorang penjahat yang sengaja membuat kisahnya terlihat dramatis. Namun, Mirio tetap teguh untuk mengikuti cerita ini sampai akhir. Dia berpendapat bahwa peran media adalah memanfaatkan kekuatan dari rating dan jumlah penonton yang tinggi. Mirio bahkan mengkritik atasannya yang dulu sering mengeluh tentang rating rendah, tapi kini malah protes saat rating mereka melonjak karena berita vigilante. Dengan tegas, Mirio menyatakan bahwa kini sudah menjadi tugas mereka untuk terus mengangkat cerita ini dan mengusuk konsep tentang keadilan dalam kejahatan. Mirio kemudian memilih 3 kasus kriminal untuk ditayangkan, dengan harapan bisa memancing vigilante muncul kembali. Sementara itu di Akademi Kepolisian, Ji-young dan teman-temannya berbicara tentang vigilante. Mereka mengobrol tentang stasiun MBS yang menayangkan episode terbaru mereka yang mengangkat 3 pelaku kriminal. 1 kasus penipuan, 1 perampokan, dan terakhir pembunuhan keluarga. Min Sun-wook dan Hwang Jun menduga bahwa stasiun TV MBS mungkin sedang memberikan daftar target untuk memancing vigilante muncul. Dari 3 kasus tersebut, pembantaian 1 keluarga dengan sadis menarik perhatian Ji-young. Ji-young yang menonton berita tersebut merasa penasaran. Dia pun memutuskan untuk menyelidiki kasus ini lebih dalam. Kemudian dia menyelinap keluar dari kamarnya dan pergi ke kantor Profesor Jun untuk mendalami kasus pembunuhan keluarga tersebut. Di sana Ji-young menemukan bahwa pada bulan Juli 2018, seorang pria bernama Do-yuk masuk ke rumah mantan bosnya dan membunuh ibu serta 2 anaknya. Yang lebih mengejutkannya, setelah melakukan pembunuhan tersebut, Do-yuk malah berpesta dan memposting foto-fotonya di media sosial, seolah-olah tidak ada yang terjadi.
Meskipun kejahatannya mengerikan, Doyuk hanya dijatuhi hukuman ringan dan terus melanjutkan gaya hidup pesta poranya. Setelah mendapatkan informasi yang cukup, Jiong menelusuri akun media sosial Doyuk dan menemukan bahwa Doyuk itu sering mengunjungi sebuah klub malam. Pada akhir pekan, Jiong ikut dengan teman-temannya yang pergi ke klub malam. Teman-temannya Jiong sekilas heran, karena tidak biasanya Jiong mau ikut jika diajak pergi ke klub malam. Ternyata, tujuan utama Jiong pergi ke klub malam adalah untuk mendekati Doyuk. Di dalam klub malam, Jiong mendengarkan percakapan tentang bagaimana Doyuk memanfaatkan anak di bawah umur untuk mengurangi hukuman dalam kasusnya, karena dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Anak. Di saat Jiong sedang menguping pembicaraan itu, seorang wanita di sampingnya menyeret Jiong ke sebuah lorong. Wanita itu kemudian menawarkan sebuah bungkusan seperti permen yang ternyata itu merupakan sebuah narkoba. Sehingga Jiong mulai menyadari bahwasanya Doyuk merupakan bagian dari jaringan narkoba di dalam kota. Wanita tersebut tiba-tiba mencium Jiong dan memasukkan narkoba itu ke mulut Jiong, sehingga Jiong terpengaruh narkoba itu dan akhirnya kehilangan kesadarannya. Saat terbangun, Jiong mendapati dirinya sudah berada di rumahnya keesokan harinya. Dengan ingatan yang kabur, Jiong tak begitu ingat tentang apa yang terjadi malam itu. Setelah itu, Jiong kembali ke akademi kepolisian seperti biasa. Namun, Jiong tidak berhenti di situ. Dia terus meneliti lebih jauh tentang Doyuk dan para korbannya. Akhir pekan berikutnya, Jiong mulai mengikuti Doyuk secara diam-diam, mengamati semua gerak-geriknya. Jiong memperhatikan Doyuk menuju ke lokasi tempat dia sering menjual narkoba ke pengedar lainnya. Di saat itulah, Jiong menghampiri mobil Doyuk dan meninggalkan sebuah catatan. Catatan itu berisi ultimatum untuk menyerahkan diri. Tak hanya itu, Jiong juga meninggalkan sebuah nomor yang diketahui itu adalah nomor seorang dari Badan Narkotika Nasional. Hal itu membuat Doyuk merasa ketakutan. Dia merasa dibayangi oleh seseorang dan kedoknya sebagai bandar narkoba diketahui pihak BNN. Doyuk yang panik kemudian memutuskan untuk bersembunyi dan kembali ke klub. Tetapi tiba-tiba polisi menggerebek klub itu yang membuat Doyuk semakin panik dan melarikan diri. Doyuk buru-buru pulang untuk mengambil simpanan uangnya. Tetapi setibanya di rumah, dia menemukan bahwa kamarnya sudah dibobol dan uangnya sudah hilang. Ternyata Jiong sudah tiba lebih dulu dan Jionglah yang mencuri uang Doyuk. Jiong membawa bensin dan mengancam bahwa dia akan membakar uang tersebut. Melihat hal itu, Doyuk mencoba menyerang Jiong. Beruntungnya, Jiong dengan cepat menghindar dan memukul balik Doyuk dengan keras. Jiong berkata kepada Doyuk untuk bertobat atas dosa-dosanya. Namun, Doyuk hanya tertawa dan menunjukkan bahwa dia tidak menyesali perbuatan yang pernah dia lakukan. Terlihat kemudian Jiong membakar uang Doyuk di depan mata Doyuk yang membuat Doyuk sangat marah. Doyuk mencoba menggunakan sekop untuk menyerang Jiong. Jiong dengan sigap menghindar. Dia mencekik Doyuk dengan rantai dan memukulnya terus-menerus sampai Doyuk memohon belas kasihan. Jiong lalu menunjukkan video keluarga yang dibunuh oleh Doyuk dan memaksa Doyuk meminta maaf kepada roh-roh yang telah meninggal. Jiong lalu membunuh Doyuk dan kemudian dengan tenangnya pulang ke rumah untuk tidur. Keesokan harinya, polisi tiba di tempat kejadian dan menemukan Doyuk sudah mati. Kepala polisi mengadakan konferensi pers, meyakinkan publik bahwa mereka tidak akan membiarkan kejahatan dan kekerasan berlalu begitu saja dan berjanji untuk menyelidiki tindakan vigilante. Namun sebagian besar masyarakat justru mendukung vigilante dan menolak sosok vigilante ditangkap. Masyarakat seolah-olah puas tentang aksi vigilante yang menghukum para penjahat yang lolos dari jerat hukum dan keadilan yang bobrok. Sementara itu di stasiun TV MBS, para karyawan di sana merayakan kesuksesan program mereka karena dengan berita vigilante terbaru, rating mereka kembali naik. Namun Mario merasa kesal melihat rekan-rekannya bersantai setelah liputan besar tersebut.
Nampak dia meminta mereka untuk kembali bekerja dan menemukan bukti lebih lanjut tentang kasus vigilante dan mencari berita vigilante terbaru. 박 기자랑 촬영팀은 나 따라오고. Dengan semakin meningkatnya kasus oleh vigilante, kepolisian kemudian membentuk unit penyelidikan khusus dan bekerja sama dengan berbagai lembaga untuk menangkap vigilante. Unit ini dipimpin oleh seorang polisi bernama Cho Hyun. Cho Hyun kemudian mulai menyelidiki kasus Doyup dengan menemui seorang pria bernama Suyol yang sebelumnya terkait dengan Doyup. Cho Hyun memaksa Suyol untuk melaporkan siapa saja yang mencurigakan di sekitar Doyup baru-baru ini. Awalnya Suyol keras kepala dan menolak bekerja sama. Tetapi setelah dipukuli habis-habisan dan hampir dilempar dari atap gedung, dia kemudian menyerah. Dengan ketakutan, Suyol mengaku bahwa dia tidak melihat sesuatu yang aneh. Namun dia tahu bahwa seseorang mulai mengikuti Doyup di klub malam beberapa waktu terakhir. Sementara itu di sisi lain, banyak orang mulai terinspirasi oleh tindakan vigilante. Semakin banyak orang yang pro terhadap vigilante turun ke jalan di malam hari, memukuli dan bahkan membunuh penjahat yang lolos dari pengadilan. Ini menimbulkan kekhawatiran baru karena tindakan main hakim sendiri mulai menyebar, memperumit situasi hukum dan moral di masyarakat. Media mulai ramai melaporkan tentang banyaknya orang-orang yang meniru vigilante, dan diskusi hangat terjadi di berbagai acara debat. Seperti yang diharapkan, ada orang-orang yang membela tindakan vigilante, menganggapnya sebagai pahlawan yang melindungi masyarakat dari sistem peradilan yang gagal. Sementara yang lain mengutuk tindakannya sebagai kekerasan yang tidak bisa dibenarkan. Ji-young dan teman-temannya menonton berita tersebut. Sun-wook terkejut ketika Ji-young setuju dengan pendapatnya yang mendukung vigilante. Biasanya mereka selalu berada di pihak yang berlawanan, tapi kali ini mereka sependapat bahwa sistem peradilan telah gagal melindungi para korban kejahatan. Di tempat lain, polisi harus menghadapi kemarahan publik yang semakin memanas, terutama dengan munculnya peniru-peniru vigilante. Cho Hyun yang ditugaskan untuk menangani kasus ini bersikeras untuk menangkap pelaku vigilante yang asli. Namun sejauh ini timnya tidak memiliki petunjuk baru. Anehnya, para penjahat tampak lebih takut pada vigilante daripada pada polisi. Sementara itu Mirio terus mencari kasus-kasus baru untuk menarik perhatian vigilante. Mirio kemudian tertarik kepada kasus seorang sopir truk yang dengan sengaja menabrak seorang kurir pengantar barang hingga tewas. Sopir truk tersebut hanya dipenjara 1 tahun 2 bulan. Ji-young yang akhirnya mengetahui kasus ini kemudian memanfaatkan aksesnya ke file yang dimiliki Profesor Jun untuk menyelidiki lebih lanjut. Ji-young menjadikan sopir truk itu sebagai target barunya. Ji-young kemudian menonton rekaman CCTV dari kejadian tragis tersebut yang menunjukkan bahwa setelah menabrak korban, si sopir malah menabraknya lagi untuk memastikan korban tewas. Saat akhir pekan tiba, Ji-young mulai membuntuti sopir truk yang baru saja dibebaskan. Dia mendengar sopir truk tersebut berbicara dengan ibu korban. Namun bukannya menyesal, dia malah menuduh ibu korban ingin memerasnya. Ji-young sangat kesal melihatnya, tetapi dia tetap menahan diri dan terus mengawasi sopir truk tersebut dari kejauhan. Ji-young terus mengikuti si sopir sampai tiba di sebuah pemandian. Sopir truk itu terlihat santai menikmati waktu pribadinya. Hingga tiba-tiba seseorang datang memegang kepala si sopir lalu menenggelamkannya berkali-kali ke dalam air. Namun kali ini sosok yang menyerang bukanlah Ji-young. Sekilas memang terlihat seperti vigilante, namun pelaku mengenakan sebuah topeng dan menggunakan pengubah suara. Ternyata ada vigilante lain yang datang sebelum Ji-young sampai bertindak. Tapi siapakah vigilante palsu ini? Setelah itu terlihat Ji-young memutuskan untuk pulang karena targetnya telah dihabisi oleh orang lain. Dalam perjalanan pulang, Ji-young kembali membantu nenek tua pembawa rongsokan yang sering dia temui. Seperti biasa, nenek itu memberinya beberapa permen sebagai ucapan terima kasih. Sementara itu media dengan cepat memberitakan kematian sopir truk yang terlibat dalam kasus tersebut. Mirio merasa kesal, kecewa,
Karena episodenya tentang kasus ini belum sempat ditayangkan, tetapi pelakunya sudah dibunuh terlebih dahulu. Dia berharap stasiun TV MBS bisa menjadi satu-satunya yang diandalkan oleh vigilante. Dan hal yang membuat Mirio semakin kesal adalah stasiun media lain terus melaporkan kasus-kasus serupa di mana para pelaku mendapatkan hukuman ringan dari pengadilan. Berita-berita ini menarik perhatian vigilante palsu yang kemudian membunuh semua pelaku dalam kasus tersebut. Sementara itu di Akademi Kepolisian, para siswa ramai membahas vigilante palsu yang menyiarkan sebuah siaran langsung. Dalam siaran itu, vigilante palsu tersebut mengaku bahwa dia sadar tindakannya sebagai vigilante adalah kejahatan. Tetapi dia menolak berhenti. Dia mengklaim melakukan semuanya bukan karena hukum, tetapi karena empati. Saat menonton siaran tersebut, Ji-young dengan cepat menyadari bahwa vigilante yang sedang berbicara adalah palsu. Peniru itu menyebut dirinya sebagai kami, bukan saya, yang menunjukkan bahwa dia tidak bertindak sendirian. Di saat yang sama, polisi mencatat bahwa pola pembunuhan yang dilakukan oleh vigilante baru-baru ini berbeda dengan tindakan vigilante asli. Seorang polisi bernama Kapten Iyun yakin bahwa target peniru ini berbeda. Tetapi Cho Hyun tidak sepakat. Dia berpendapat bahwa mungkin vigilante asli mulai melewati batas karena mendapatkan dukungan dari masyarakat. 자신의 살인에 사람 내 생각은 다른 누군가를. Sementara itu di lain sisi, Mirio yakin bahwa pembunuhan kepada seorang sopir truk bukan dilakukan oleh vigilante asli, namun vigilante palsu. Mirio kemudian meminta rekannya untuk membuat debat tentang kasus vigilante dan debat itu akan ditayangkan di stasiun TV MBS. Debat itu akan mengundang pihak pemerintah dan pihak-pihak terkait lainnya. Sementara itu di Akademi Kepolisian terlihat Ji-young dan Sun-wook sedang bermain basket. Mereka berdua tampak selalu seimbang dalam permainan tersebut. Setelah permainan usai, Ji-young menonton acara TV MBS yang sedang menayangkan debat tentang vigilante. Dalam debat tersebut, Mirio dengan lantang menyerang para anggota parlemen, menuduh mereka bertanggung jawab atas ketidakadilan yang terjadi di negara ini. Dia menyatakan bahwa kebanyakan warga menjadi korban dari kerusakan sekunder akibat hukum yang tidak memadai. Menurutnya masalah sebenarnya bukanlah tindakan vigilante, melainkan hukum negara yang lebih melindungi para penjahat daripada korban. Ji-young yang melihatnya merasa tertarik dengan pemikiran Mirio dan terus memperhatikan debat tersebut. 그저 준법 의식과 생각하지는 않으십니까? Sementara itu tak lama kemudian polisi menangkap salah satu warga peniru vigilante. Namun Cho Hyun kecewa karena pria tersebut bukanlah orang yang sebenarnya. Di waktu yang bersamaan terjadi sebuah insiden di mana seorang pengemudi marah dan menabrak seorang nenek. Dan naasnya nenek tersebut adalah nenek yang biasanya dibantu oleh Ji-young saat Ji-young pulang ke rumahnya. Kejadian tragis ini bermula ketika nenek tersebut sedang mengambil karton di jalan. Seorang pria bernama Sundu tiba-tiba berteriak kepadanya karena merasa nenek itu menghalangi jalannya. Karena tak sabaran, Sundu dengan kejam menabrak nenek tersebut dengan mobilnya. Hal itu menyebabkan luka parah sampai meninggal dunia. Seorang penjaga toko di dekat tempat kejadian perkara yang menyaksikan insiden tersebut turun tangan dan menanyakan tindakan Sundu yang tidak berperasaan. Namun, bukannya menyesal, Sundu malah menyerang penjaga toko yang kemudian memicu perkelahian. Namun ketika polisi datang, mereka justru membawa si penolong ke kantor polisi karena dia memukuli pelaku si pengemudi mobil. Sedangkan si tersangka bernama Sundu malah dilarikan ke rumah sakit untuk dirawat. Hukum yang terbalik. 그게 말이 됩니까? 고소요? 무슨 법이 이래요? Saat mengetahui berita tentang nenek yang biasanya dibantu olehnya telah mati di tangan berandalan, Ji-young merasa sangat marah. Lebih tragis lagi, nenek itu ternyata meninggalkan suaminya yang sedang sakit di rumah. Seluruh situasi ini membuat Ji-young semakin kesal. Ketika akhir pekan tiba,
Jiyoung pulang ke rumah. Dan dalam perjalanan itu, Jiyoung mendapati seorang pria sedang menggedor pintu rumah si nenek tersebut. Pria itu ternyata adalah kakak dari Sundu. Dia datang untuk berdamai dan menawarkan kompensasi agar adiknya tidak dipenjara. Terlihat Jiyoung sudah tak bisa lagi membendung amarahnya. Kemarahan Jiyoung memuncak. Dia pun kemudian menyerang kakak Sundu. Meskipun mengetahui bahwa Sundu dan kakaknya adalah ketua geng setempat, Jiyoung tak takut. Jiyoung akan membersihkan para sampah-sampah tersebut. Target selanjutnya adalah Sundu yang sekarang dirawat di rumah sakit. Segera Jiyoung bersiap-siap melakukan rencananya. Sementara itu Mirio melihat ini sebagai peluang emas untuk merekam aksi vigilante. Dia sadar vigilante pasti datang ke rumah sakit untuk menyerang Sundu. Dia dan timnya lalu bergerak memantau semua sisi rumah sakit, berharap vigilante akan muncul di sana. Di lain sisi tak hanya Mirio, para polisi juga menganggap ini kesempatan untuk menangkap sang vigilante, sehingga mereka memperketat pengamanan di rumah sakit. Mengetahui para polisi sudah menjaga di rumah sakit, Jiyoung tak mau gegabah bertindak. Dia kemudian membuat rencana. Terlihat para polisi yang berjaga menerima sebuah laporan dari seseorang yang memberitahukan bahwa mobilnya ditabrak di area parkir. Sehingga para polisi segera memeriksa ke area parkiran. Namun itu adalah laporan palsu. Ternyata ini adalah pengalihan perhatian yang dibuat oleh Jiyoung untuk mengelabui para polisi dan menyelinap ke kamar Sundu dirawat. Saat Jiyoung berada di kamar Sundu, dia mencekik pria itu dan memberinya peringatan keras agar menyerahkan diri dan mengakui kesalahannya di pengadilan. Jika Sundu tak melakukannya, Jiyoung berjanji akan kembali untuk memastikan dia menderita lebih parah. Saat polisi menyadari bahwa laporan kecelakaan mobil di parkiran adalah palsu, mereka panik dan segera naik ke lantai tempat Sundu dirawat. Beruntungnya Jiyoung berhasil keluar dari rumah sakit dengan menyamar sebagai dokter. Ketika hendak pergi, dia berpapasan dengan Cho-hyun. Cho-hyun seketika curiga dengan Jiyoung yang menyamar karena tidak ada dokter yang memakai sepatu hitam seperti itu. Di saat yang bersamaan terdengar alarm dari kamar Sundu. Segera para polisi dan Cho-hyun memeriksanya. Cho-hyun menyadari bahwa dia baru saja berpapasan dengan sosok vigilante. Sehingga Cho-hyun dan para polisi lainnya segera mengejar Jiyoung. Terlihat Jiyoung cepat-cepat melepas jas dokternya dan berlari keluar dari rumah sakit. Di saat Cho-hyun dan para polisi sibuk mengejar Jiyoung, sosok vigilante palsu yang telah mengawasi Jiyoung sejak awal muncul di kamar Sundu. Vigilante palsu itu dengan brutal melempar Sundu dari jendela rumah sakit, sehingga Sundu tewas. Kala itu Mirio berhasil mendapatkan klip dramatis rekaman saat Sundu dijatuhkan dari jendela. Sementara itu di sisi lain, Jiyoung nampak berhasil lolos dari kejaran polisi. Mengetahui bahwa Sundu dibunuh oleh seseorang membuat Jiyoung dan para polisi sangat terkejut. Para polisi langsung mengepung tempat kejadian dan area di sekitar rumah sakit. Sementara itu di sudut lain, Jiyoung melihat vigilante palsu masuk ke dalam ambulans dan pergi. Dengan cepat Jiyoung mengikuti ambulans itu dan menyelinap ke dalamnya. Dengan terengah-engah, Jiyoung bertanya kepada vigilante palsu, siapakah dirinya sebenarnya? Pria bertopeng itu menjawab bahwa dia senang bisa bertemu dengan kembarannya. Sementara itu Cho-hyun yang masih berada di rumah sakit mencoba mencari tahu kematian Sundu. Barangkali ada petunjuk dan bukti yang tertinggal. Sementara itu terlihat vigilante palsu mengemudi menuju atap gedung dan memarkir ambulannya. Di sana vigilante palsu berbicara kepada Jiyoung dengan nada senang, mengungkapkan bahwa dia adalah penggemar berat Jiyoung dan telah lama membantu Jiyoung tanpa sepengetahuan Jiyoung, termasuk menghancurkan bukti dan menghapus rekaman CCTV yang merekam aksi Jiyoung. Vigilante palsu itu berkata, dia telah menghapus semua jejak yang mungkin mengarah kepada Jiyoung, memastikan agar Jiyoung tidak tertangkap.
Vigilante palsu kemudian meminta Jiong untuk menjadi asistennya. Vigilante palsu berharap jika dirinya dan Jiong bekerja sama, pasti akan lebih mudah menghabisi para kriminal yang masih berkeliaran. Namun saat itu, Jiong tak percaya begitu saja. Selain itu, Jiong merasa keadaan ini sangat berbahaya karena wajahnya diketahui oleh vigilante palsu. Jiong khawatir identitasnya akan disebarluaskan nantinya. Saat itu Jiong langsung menolak dan mencoba menghabisi vigilante palsu tersebut. Namun vigilante palsu itu ternyata sangat mahir bertarung, memberi perlawanan sengit. Meski pada akhirnya Jiong berhasil menang, namun Jiong tak jadi membunuhnya. Jiong hanya memperingatkan sang vigilante palsu untuk menjauh dan tidak lagi mengikuti jejaknya sebagai vigilante. 잠깐만 이거 모르겠어? 네 팬이 안 잡힐 것 같아. 가쁜 상해병을 잡으러 가자. 주변에서 얼쩡대지 마. Di tempat lain, Mirio sedang memeriksa rekaman dari rumah sakit dan menyadari bahwa dia telah berhasil merekam Jiong yang meninggalkan lokasi kejadian. Kemudian Jiong menerima pesan dari vigilante palsu yang menawarkan bantuan untuk memberikan alibi jika Jiong menghadapi masalah di akademi terkait luka-lukanya. Namun Jiong mengabaikan pesan tersebut. Belakangan diketahui bahwa sosok di balik identitas vigilante palsu terungkap, yaitu adalah pria bernama Kang Ok, seorang pria kaya dan sangat berpengaruh yang memiliki perusahaan besar bernama Chokang. Dengan kekuatan dan pengaruhnya, Kang Ok dengan mudah mengetahui bahwa Mirio memiliki rekaman aksi Jiong di rumah sakit, dan dia memerintahkan bawahannya untuk segera mempertemukan dirinya dengan Mirio. Di lain sisi, kakak dari Sundu yang bernama Sun Il memarahi anak buahnya karena gagal melindungi adiknya dan juga tidak mampu menemukan petunjuk tentang identitas vigilante. Dia memerintahkan anak buahnya untuk segera menangkap vigilante agar dia bisa membunuhnya sendiri. Tak lama kemudian Cho Hyun datang seorang diri ke markas Sun Il. Sun Il awalnya bersikap arogan terhadap Cho Hyun. Namun setelah digertak balik oleh Cho Hyun, nyali Sun Il seketika menjadi ciut. Di sana Cho Hyun memperingatkannya agar tidak melakukan apapun jika ingin selamat. Sun Il yang ketakutan akhirnya berjanji akan mengikuti perintah Cho Hyun. 정과 8번. 장순일이다. Sementara itu Kang Ok yang merupakan vigilante palsu sudah tiba di kantor Mirio dan langsung disambut hangat oleh para petinggi di sana karena Kang Ok adalah pemegang saham terbesar di perusahaan media MBS. Namun Mirio sendiri terlihat bingung dengan kedatangan Kang Ok. Saat mereka berdua hanya berdua saja, Kang Ok mengungkapkan tujuannya. Dia ingin melindungi identitas Jiong sebagai vigilante dari siapapun. Kang Ok juga menyatakan bahwa ini juga merupakan keinginan Mirio. Hal itu membuat Mirio semakin bingung dengan maksud Kang Ok. Ketika Mirio menanyakan alasannya, Kang Ok hanya mengatakan bahwa nanti Mirio akan mengerti. Lalu Kang Ok pergi sambil membawa USB berisi rekaman Jiong. 이건 아무나 할 수 있는 일이 아니야. Di tempat lain, para polisi sedang bekerja mencari tahu apa yang sedang terjadi di rumah sakit. Hingga saat ini, mereka belum menemukan rekaman CCTV dan mulai merasa bahwa vigilante sedang mempermainkan mereka. Cho Hyun mulai mempertimbangkan kemungkinan bahwa vigilante adalah seorang polisi, mengingat aksinya yang seolah mengetahui jalannya penyelidikan polisi. Untuk memastikan hal ini, dia pun kemudian memutuskan menemui Profesor Jun di Akademi Kepolisian. Sesampainya di Akademi Kepolisian, Cho Hyun secara tidak sengaja berpapasan dengan Jiong. Jiong segera mengenali Cho Hyun sebagai pria yang pernah dilihatnya di rumah sakit, membuatnya sedikit gugup dan berusaha menghindar. Sementara itu Cho Hyun merasa pernah melihat Jiong di suatu tempat, tetapi dia tidak ingat di mana. Cho Hyun kemudian bertemu dengan Profesor Jun dan membahas kemungkinan bahwa vigilante adalah seorang anggota kepolisian. Di sana Cho Hyun meminta akses ke informasi para siswa pada Profesor Jun. Namun, Profesor Jun menolak permintaan itu.
Ketika ditanya alasan mengapa dia meminta informasi tersebut, Cho Jun menjelaskan bahwa dia mencurigai sang vigilante adalah seorang polisi karena mampu memprediksi langkah-langkah polisi. Mendengar penjelasan itu, Profesor Jun mulai mengerti mengapa identitas sang vigilante sulit ditemukan. 만약에 말입니다. Setelah ditolak oleh Profesor Jun, Cho Jun tak bisa berbuat apa-apa, sehingga dia kemudian pergi dari sana. Di tempat lain, Mirio sedang menyelidiki seseorang bernama Kim Sam-do, seorang yang sangat berpengaruh dalam bisnis haram di Korea. Meskipun Sam-do sering dibebaskan karena kurangnya bukti, Mirio terus berusaha mengumpulkan informasi tentang dirinya. Sementara itu, Cho Jun mengunjungi markas Sun-il dan tanpa basa-basi langsung mengajar anak buah Sun-il yang ada di sana. Cho Jun terus menerobos masuk meskipun dikeroyok. Namun dia tidak tergoyahkan dan berhasil mengajar semua anak buah Sun-il. Ketika Sun-il berusaha bersembunyi di balik teralis besi, Cho Jun dengan mudah meremukkan teralis tersebut menggunakan tangannya. Melihat kekuatan Cho Jun yang luar biasa, Sun-il pun ketakutan dan memohon ampun karena telah mengabaikan peringatan Cho Jun sebelumnya. Cho Jun menegaskan bahwa mereka harus berhenti mengacaukan kasus ini dan menyerahkan semuanya kepada polisi. 너한테 반말을 하겠습니다. 장수 죽여! Sementara itu di Akademi Kepolisian, terlihat Jiyoung mengikuti kelas yang diajar oleh Profesor Jun. Saat melihat luka di wajah Jiyoung, Profesor Jun menanyakan penyebabnya. Saat itu Jiyoung beralasan bahwa luka tersebut didapat saat berlatih judo bersama mentor di dekat rumahnya. Namun, Profesor Jun yang mengetahui kemampuan judo Jiyoung yang sudah sangat tinggi tidak mempercayai alasan itu. Profesor Jun tidak puas dengan jawaban tersebut dan terus bertanya, hingga akhirnya seorang staf tiba-tiba masuk memberitahu bahwa polisi sedang mencari Jiyoung di lantai bawah. Profesor Jun pun menemani Jiyoung menemui polisi tersebut. Ternyata polisi itu tidak datang untuk menangkap Jiyoung. Mereka membawa seorang gadis. Gadis itu mengaku bahwa Jiyoung telah menyelamatkannya. Menurut gadis tersebut, seorang pria mabuk mengganggunya pada malam hari dan Jiyoung datang untuk menolong. Dia juga mengatakan bahwa Jiyoung terluka dalam insiden tersebut. Polisi yang ada di sana berkata akan membantu menangkap pelakunya. Jiyoung dengan cepat menyadari bahwa ini adalah ulah vigilante palsu, mengingat pesan vigilante palsu yang berkata akan membantu membuat alibi untuk Jiyoung. Sehingga sekarang Jiyoung berpura-pura di hadapan Profesor Jun dan para polisi bahwa luka tersebut memang akibat menyelamatkan gadis tersebut. Jiyoung meminta maaf karena telah terlibat dalam perkelahian dengan seorang warga sipil dan masalah ini akan segera diselesaikan. Setelah kejadian itu, Jiyoung akhirnya membalas pesan Kang Ok mengenai tawaran untuk bekerja sama. Mendapatkan pesan balasan dari Jiyoung, Kang Ok merasa sangat senang. Di lain sisi, Mirio menemui rekannya untuk bertanya lebih lanjut mengenai Kim Sam-do. Menurut rekannya, Sam-do adalah orang yang sangat berbahaya dan tidak segan-segan melakukan apa saja untuk melindungi dirinya jika ada yang berani mengusiknya atau melaporkannya ke polisi. Kebetulan rekannya Mirio akan mewawancari seorang artis yang bersedia memberikan informasi tentang kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh Kim Sam-do. Diperlihatkan sosok Kim Sam-do yang ternyata bukan sekedar orang biasa seperti yang dikatakan oleh rekan Mirio. Sam-do adalah orang yang kejam dan tanpa ampun. Hal ini terbukti ketika dia bersama anak buahnya mendatangi sebuah gedung tempat dua orang yang sudah diculik berada. Kedua orang itu telah berani melaporkan Sam-do ke polisi. Dan sebagai balasannya, Sam-do memerintahkan anak buahnya untuk membunuh mereka dengan cara yang kejam, yakni membiarkan mereka dimakan oleh segerombolan babi yang kelaparan. Sementara itu di tempat lain, Mirio dan rekannya sedang dalam perjalanan untuk menemui seorang artis yang siap memberikan informasi mengenai kejahatan Sam-do. Namun,
Sesampainya di rumah artis tersebut, mereka terkejut karena menemukan si artis sudah meninggal. Polisi segera datang dan melakukan investigasi. Mereka menyimpulkan bahwa sang artis bunuh diri. Meski demikian, Mirio segera mencurigai bahwa kematian tersebut adalah hasil rekayasa seseorang. Namun, ketika melaporkan temuannya kepada polisi, mereka justru berkata bahwa si artis memang benar-benar bunuh diri. Hal ini membuat Mirio semakin yakin harus menemukan bukti kuat yang mengaitkan kematian artis itu dengan Samdo. 연재학이 보여준다는 자료 어딘데? Di tempat lain, Jiyoung sedang berada di terminal bersama dua temannya untuk pulang ke rumah masing-masing. Dia terus memikirkan keputusannya untuk menerima ajakan Kang Ok untuk bertemu. Saat itu seseorang gadis tiba-tiba mendekatinya. Ternyata dia adalah orang suruhan Kang Ok yang tempo hari berpura-pura menjadi korban yang diselamatkan oleh Jiyoung sebagai bagian dari alibi di hadapan Profesor Jun. Nampak gadis ini tertarik pada Jiyoung. Namun di saat dia sedang berduaan dengan gadis tersebut, Jiyoung menyadari bahwa Cho Jun sedang mengikutinya dari belakang, sehingga dia meminta gadis tersebut pergi terlebih dahulu, sementara dia akan menemui Cho Jun seorang diri. Dengan berani, Jiyoung memperkenalkan dirinya kepada Cho Jun. Tanpa basa-basi, Cho Jun langsung bertanya apakah Jiyoung mengetahui tentang sang vigilante. Jiyoung saat itu menjawab bahwa dia mengetahui hal itu dari berita di TV dan sedang menulis laporan tentang sang vigilante. Cho Jun bertanya lagi, apa yang Jiyoung pikirkan tentang sang vigilante? Bagaimana vigilante dalam sebuah laporan? Jiyoung menjawab bahwa vigilante akan bersikap objektif tanpa terdengar antisosial. Karena vigilante tidak akan berpikir bahwa tindakannya adalah kejahatan. Cho Jun kemudian mengatakan bahwa tugasnya adalah memberantas kejahatan, bukan vigilante. Oleh karena itu dia memperingatkan Jiyoung untuk menghentikan tindakan vigilante. Cho Jun sepertinya sudah sangat yakin bahwa Jiyoung adalah vigilante yang sebenarnya. Cho Jun kemudian mendekat dan memberi peringatan kepada Jiyoung agar tidak mengulangi perbuatannya sebagai vigilante. Dia memperingatkan bahwa hal itu hanya akan menyia-nyiakan bakat Jiyoung yang besar. Dan jika Jiyoung tetap melakukannya, dia akan menangkapnya apapun alasannya. Jiyoung tentu saja berpura-pura tidak mengerti apa yang dibicarakan oleh Cho Jun. Hal ini membuat Cho Jun mengepalkan tangannya seolah siap memukul Jiyoung. Namun dia tiba-tiba teringat ucapan Profesor Jun bahwa jika identitas vigilante terungkap sebagai pria yang baik seperti Jiyoung, masyarakat mungkin akan menganggap aksi vigilante sebagai tindakan pahlawan dan mulai meragukan hukum. Hal itu bisa memicu munculnya vigilante-vigilante lain dalam jumlah besar. Karena alasan tersebut, Cho Jun dan Profesor Jun berencana untuk membuat skema dengan menangkap vigilante lain yang memiliki sifat psikopat atau latar belakang kriminal. Mereka ingin agar masyarakat melihat bahwa vigilante yang dianggap sebagai pahlawan sebenarnya adalah penjahat. Sementara itu dari kejauhan, Kang Ok memperhatikan pertemuan antara Cho Jun dan Jiyoung. 비질란테 폼. Setelah mendapatkan peringatan dari Cho Jun, Jiyoung tetap tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti. Dia justru terus mencari informasi tentang siapa sebenarnya vigilante palsu. Dia kemudian kembali menemui gadis suruhan Kang Ok untuk menggali informasi lebih dalam. Sayangnya gadis itu tidak mengetahui banyak. Gadis itu mengungkapkan bahwa dia dibayar untuk pekerjaan ini dan mengira Jiyoung adalah orang yang memperkerjakannya. Dia juga mengatakan bahwa dirinya bekerja untuk perusahaan yang mendukung vigilante. Ternyata Kang Ok sangat rapi dalam menyembunyikan identitasnya. Saat Jiyoung masih berbincang dengan gadis tersebut, tiba-tiba Kang Ok menghubunginya. Kang Ok mengatakan bahwa dia telah melihat pertemuan Jiyoung dengan Cho Jun. Kang Ok penasaran dengan apa yang dibicarakan Jiyoung dan Cho Jun saat itu. Jiyoung menjelaskan bahwa Cho Jun telah mengetahui rahasianya. Kang Ok mulai khawatir, mengira bahwa ini bisa menjadi akhir dari vigilante. Namun Jiyoung dengan santai mengatakan bahwa dia akan terus beraksi. Jiyoung pun bertanya apa yang sebenarnya diinginkan Kang Ok, mengingat dia selalu membantunya. Kang Ok menjawab bahwa dia ingin dianggap sebagai partner oleh Jiyoung dan berjanji akan membantunya untuk membereskan Cho Jun. Dalam pembicaraan itu juga, Kang Ok mengatakan bahwa Cho Jun adalah boneka penguasa pemerintah.
Di luar seperti seorang polisi yang adil dan tegas, namun aslinya masih takut dengan perintah atasannya walau perintah itu salah. Kang Ok kemudian kembali menawarkan kerjasama kepada Jiong jika Jiong ingin bebas melakukan aksi vigilantenya. Jiong menanggapi dengan mengatakan bahwa dia akan mempertimbangkan tawaran Kang Ok asalkan Kang Ok bisa menduplikasi ponsel milik Cho Yun, karena kini Cho Yun sudah mengetahui identitasnya sebagai sang vigilante. Mendengar syarat itu, Kang Ok tersenyum lebar karena menurutnya syarat tersebut sangat mudah untuk dipenuhi. Sementara itu, Mirio dan rekannya mendatangi sebuah pelabuhan untuk menyelidiki petunjuk yang diberikan oleh si artis. Di sana mereka menemukan banyak server ilegal di dalam sebuah kontainer yang tampaknya digunakan untuk kegiatan kriminal di dunia maya. Ketika mereka sedang mencari informasi lebih lanjut, tiba-tiba seseorang datang dan langsung menyadari keberadaan Mirio dan rekannya. Mirio dan rekannya segera berusaha bersembunyi. Namun naasnya, rekan Mirio terkena serangan dan tewas di tempat. Mirio yang menyaksikan kematian rekannya segera melarikan diri ke mobilnya. Mirio berusaha kabur untuk mencari bantuan. Beruntung, Mirio berhasil melarikan diri dan segera kembali dengan membawa polisi. Namun saat mereka tiba, jasad rekan Mirio sudah hilang dan tempat tersebut sudah kosong. Seolah-olah tidak pernah ada server ilegal maupun kejadian pembunuhan. Hal ini membuat Mirio terdiam dan tertegun karena begitu cepatnya tempat itu dibersihkan, sehingga polisi meragukan kesaksiannya. Di tempat lain, terungkap bahwa dugaan Kang Ok tentang Cho Yun sebagai boneka penguasa ternyata benar. Cho Yun terlihat dihubungi oleh atasannya, seorang perwira tinggi kepolisian bernama Yum Jae, yang memerintahkan untuk segera menyelesaikan kasus vigilante. Tampaknya Yum Jae hampir kehilangan kesabaran karena masa perombakan jabatan sudah dekat. Anehnya, meskipun Cho Yun sudah mengetahui identitas sang vigilante, yaitu Jiong, dia tidak memberitahukan informasi itu kepada Yum Jae. Sementara itu di Akademi Kepolisian, Jiong mencoba menyibukkan diri dengan studinya sambil menunggu Kang Ok menghubunginya. Di sana teman-temannya penasaran dengan kencan akhir pekan Jiong. Teman-teman Jiong mengira gadis cantik yang menemui Jiong tempo hari adalah pacar Jiong. Tak berselang lama, Kang Ok mengirim pesan kepada Jiong, memberitahu lokasi di mana Jiong bisa menemukan ponsel cloningan milik Cho Yun. Kang Ok menaruhnya di sebuah loker stasiun kereta dekat Akademi Kepolisian tempat Jiong berada sekarang. Jiong kemudian pergi ke loker stasiun kereta dan mengambil ponsel duplikat milik Cho Yun yang diberikan oleh Kang Ok. Saat memeriksa riwayat panggilan di ponsel tersebut, perhatian Jiong teralihkan oleh siaran berita yang dilaporkan oleh Mirio. Berita itu membahas kematian artis yang diduga bunuh diri, namun penuh dengan kejanggalan. Dikatakan bahwa artis tersebut adalah bawahan Kim Samdo. Di sana Mirio menghubungkan kasus ini dengan Kim Samdo dan mempertanyakan mengapa seseorang yang hendak bersaksi tiba-tiba bunuh diri. Selain itu, Mirio menampilkan rekaman pengalaman di gudang kontainer dan kematian rekannya pada hari sebelumnya. Hal ini membuat Kim Samdo dan antek-anteknya tidak senang. Kim Samdo yang hendak bersantai tiba-tiba menerima panggilan dari seorang yang ternyata itu adalah Yum Jae. Ternyata Yum Jae yang merupakan atasan Cho Yun telah bersekongkol dengan Kim Samdo dan selama ini melindungi Kim Samdo sehingga dia bisa selalu lolos dari hukum. Dengan pengaruhnya, Yum Jae segera mengintervensi stasiun TV MBS tempat Mirio bekerja dan memerintahkan agar berita mengenai Kim Samdo dihentikan. Bahkan Mirio langsung diberhentikan sementara dari pekerjaannya sebagai jurnalis. 야, 최명하고 그따위로 설치다가 문기다까지 죽은 거. 기업에 Setelah Mirio berani menayangkan berita mengenai keterlibatan Kim Samdo dalam berbagai kejahatan, anak buah Kim Samdo terlihat memerintahkan seseorang untuk segera menyingkirkan Mirio. Saat Mirio keluar dari gedung stasiun TV, seseorang tiba-tiba menyergapnya. Beruntung Cho Yun saat itu datang tepat waktu dan dengan satu pukulan kuat, dia berhasil melumpuhkan penjahat tersebut. Cho Yun kemudian memperingatkan Mirio agar tidak lagi memberikan umpan kepada vigilante
jika tidak ingin terus berada dalam bahaya. Mirio merasa bingung karena tampaknya Cho Jun mengetahui identitas sang vigilante. Setelah Mirio pergi, Cho Jun menunggu penyerang tersebut sadar untuk mencari informasi tentang siapa yang telah memerintahkannya. Pada awalnya penyerang tersebut menolak untuk bicara, tetapi setelah mendapatkan intimidasi dari Cho Jun, dia akhirnya menyebutkan 3 nama, yaitu Mr. Bang dan Sodul yang dikenal memiliki kemampuan tingkat bela diri, serta seseorang pria botak yang bekerja untuk Kim Samdo. 왜 최미려 이거 빨리 풀어 이 개새끼! 최근 반년간 만난 모든 사람들 Cho Jun memutuskan untuk mengejar pria botak itu dan pergi ke lokasinya seorang diri. 사람을 짜서 죽인다고 했고 네가 가장 최근에 갔던 Dengan brutal, Cho Jun mengajar pria botak tersebut beserta anak buahnya hingga mereka tak berdaya. Tak lama kemudian media berbondong-bondong melaporkan bahwa pria botak itu adalah sang vigilante yang asli, karena ditemukan banyak sekali bukti DNA korban-korbannya di lokasi tersebut. Berita itu membuat masyarakat geger karena sosok vigilante yang mereka kenal sebagai penghukum kriminal ternyata diduga merupakan bagian dari organisasi kriminal yang terorganisir. Ternyata ini semua adalah rencana Cho Jun untuk memanipulasi opini publik agar percaya bahwa sang vigilante sesungguhnya adalah penjahat. Mirio yang terobsesi dengan vigilante tidak terima dengan pemberitaan itu, dan dia menemui atasannya. Di sana Mirio dimarahi oleh atasannya karena tindakannya yang dinilai tidak berhati-hati. Atasannya memutuskan untuk memecat Mirio meskipun Mirio mencoba memberikan pembelaan. Di tempat lain, Jiyoung yang menyaksikan berita penangkapan vigilante yang viral hanya tersenyum. Terlihat dia pergi ke suatu tempat, mendatangi seseorang kriminal yang baru saja bebas. Seorang pengguna narkoba yang dikenal suka memperkosa wanita. Tanpa banyak berkata-kata, Jiyoung segera menghabisi nyawa kriminal tersebut. Tak hanya berhasil membasmi seorang kriminal, Jiyoung juga berhasil merampas dokumen rahasia yang disembunyikan oleh kriminal tersebut. Dokumen rahasia tersebut ternyata berkaitan dengan kasus-kasus yang dilakukan oleh Kim Samdo. Aksi Jiyoung tersebut seketika menggegerkan media dan publik, tak terkecuali di stasiun TV MBS. Terlihat salah satu staf masuk dan memberitahu atasannya untuk segera melihat siaran televisi. Para media memberitakan tentang pembunuhan seorang pengguna narkoba yang dikenal suka memperkosa wanita. Kali ini vigilante meninggalkan pesan di dinding, menegaskan bahwa vigilante asli masih beraksi. Aksi Jiyoung itu langsung menjadi berita utama dan membangkitkan keyakinan masyarakat bahwa vigilante asli masih ada dan bukanlah sosok yang diberitakan sebelumnya. Mirio berteriak penuh semangat melihat itu karena dia merasa bisa membuktikan bahwa laporan-laporannya benar. Begitu juga dengan Kang Ok yang terkesima oleh keberanian Jiyoung. Aksi Jiyoung yang berhasil mendapatkan dokumen rahasia tersebut membuat Kim Samdo panik. Terlihat saat dia sedang melakukan pencitraan di gereja, dia segera memerintahkan anak buahnya untuk mengamankan semua asetnya dan mentransfernya ke luar negeri. Tak lama setelah melakukan aksinya, Jiyoung didatangi oleh Cho Jun yang marah karena Jiyoung mengabaikan peringatannya untuk tidak lagi bertindak sebagai vigilante. Jiyoung yang sudah menduga kedatangan Cho Jun menegaskan bahwa dia akan terus melanjutkan aksinya karena dia merasa Cho Jun bukanlah orang yang tulus dalam menjalankan tugasnya, melainkan hanya melaksanakan perintah dari atasannya. Jiyoung menegaskan bahwa dia ingin menunjukkan kepada Cho Jun dan semua orang bahwa hukum hanya berlaku secara berbeda, tergantung kepada siapa yang diadili. Oleh karena itu, dia akan terus bertindak sebagai vigilante agar para kriminal yang tidak pernah bertobat mendapatkan ganjaran yang setimpal atas kejahatan mereka. Cho Jun menanggapi pernyataan Jiyoung dengan mengatakan bahwa meskipun apa yang dikatakan Jiyoung benar, hukum tetap harus dipatuhi. Jika kita hanya mengikuti keyakinan kita sendiri, lama-kelamaan hal itu akan membuat kita menjadi monster yang kita lawan.
Mendengar jawaban itu, Ji-young yang penuh amarah mencoba menyerang Cho-hyun. Tetapi dengan mudah Cho-hyun mengatasi serangan Ji-young dan membuatnya terluka. Menyadari kemampuan Cho-hyun yang jauh di atas dirinya, Ji-young berusaha sekuat tenaga dan mengeluarkan seluruh kemampuan bela dirinya. Namun pertarungan itu bagaikan anak kecil melawan orang dewasa. Cho-hyun dengan mudah membuat Ji-young kewalahan. 무겁게 처벌하는 반역죄야. Cho-hyun menjepit Ji-young ke tanah dan mencekik lehernya. Dengan serius Cho-hyun memberi Ji-young dua pilihan, mati sebagai vigilante saat itu juga, atau bergabung dengan pasukan kepolisian dan bekerja sama dengannya. Mendengar hal itu, meskipun sudah terluka, Ji-young kembali bangkit dan berhasil sedikit menghempaskan Cho-hyun. Ji-young menjawab bahwa dia tidak peduli hidup atau mati. Dia menganggap menjadi vigilante adalah panggilan hidupnya, dan dia tidak akan menyerah begitu saja. Jika harus menjadi iblis untuk menghukum iblis lain, dia akan melakukannya dengan senang hati. Ji-young berjanji untuk mengikuti Cho-hyun hanya jika Cho-hyun bisa membuktikan kepada dirinya bahwa keadilan yang dia percaya benar-benar bisa ditegakkan. Jika tidak, Ji-young akan menunjukkan kepada dunia bahwa tindakan ilegal bisa menghancurkan kejahatan yang lebih besar. 이게 끝내. 정관 교육비로 빠지는. Tak lama setelah itu, Cho-hyun diberitahu oleh atasannya, yaitu Yoon Jae, bahwa dirinya telah dicopot dari jabatannya sebagai ketua tim khusus penanganan kasus vigilante dan digantikan oleh seorang yang baru. Mengetahui hal ini adalah manuver yang berkaitan dengan Kim Sam-do, Cho-hyun hanya tersenyum, seolah-olah menerima keputusan itu dengan lapang dada. Namun dia sebenarnya sudah memiliki rencana lain. Cho-hyun kembali menemui pria yang pernah menyerang Mirio untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Pria itu yang sudah takluk kepada Cho-hyun mengatakan bahwa dia tidak tahu apakah si Yoon Jae terlibat dalam konspirasi ini. Namun dia menyebutkan nama Mr. Bang, orang yang mungkin mengetahui semua rahasia ini. Hanya saja lokasi Mr. Bang tidak diketahui, dan satu-satunya petunjuk adalah si botak, bawahan Kim Sam-do yang mungkin mengetahui keberadaannya. Sementara itu, setelah pertarungan Ji-young dengan Cho-hyun, Kang Ok membawa Ji-young ke rumah sakit. Kang Ok kebetulan menyaksikan pertarungan antara Ji-young dan Cho-hyun. Kang Ok semakin kagum kepada Ji-young dan mulai menganggapnya sebagai idola. Tak lama setelahnya, Ji-young sadar. Dia melihat berita di televisi. Namun, alih-alih menyaksikan kebenaran yang sesungguhnya, stasiun TV MBS justru menayangkan permintaan maaf kepada Kim Sam-do dan Yoon Jae atas pemberitaan buruk yang sebelumnya disampaikan. Melihat itu, Ji-young merasa geram dan segera meminta Kang Ok untuk memberikan fasilitas kepada Mirio, agar dia bisa menyampaikan laporannya sendiri tanpa stasiun TV MBS lagi. Permintaan itu langsung dipenuhi oleh Kang Ok dalam waktu singkat. Dia membangun sebuah studio untuk Mirio dan memberikannya akses penuh untuk memberitakan hasil temuannya tanpa adanya batasan. Mirio yang merasa heran dengan kebaikan Kang Ok bertanya, mengapa Kang Ok terus membantunya. Kang Ok menjawab bahwa dia memiliki tujuan yang sama dengan Mirio, yaitu untuk memastikan bahwa segala sesuatu yang telah diperjuangkan oleh sang vigilante tidak akan sia-sia. Mirio akhirnya melakukan siaran pertamanya di studio baru, menyampaikan bahwa dia akan mengungkap seluruh kejahatan Kim Sam-do. Dia menegaskan bahwa jika sesuatu terjadi kepadanya, itu bukanlah bunuh diri, melainkan karena dia telah dihabisi oleh pihak yang tidak ingin kebenaran terungkap. Mirio secara terbuka menyatakan dukungannya kepada vigilante, menyebut vigilante sebagai orang-orang yang memperjuangkan keadilan. Pemberitaan ini membuat Kim Sam-do dan Yoon Jae panik. Mereka menyadari bahwa kembalinya Mirio akan menjadi ancaman yang serius. 시청자 여러분 안녕하십니까? 에서는 과감하고 들리시겠지만 만약 제가 Sementara itu, Cho-hyun berhasil membawa si botak, bawahan Kim Sam-do, ke markasnya berkat informasi yang didapatkan dari pria yang dulu menyerang Mirio. Dengan ancaman yang tepat, dia memaksa si botak untuk mengungkap lokasi keberadaan Mr. Bang. 그따위 공간에 넘어갈 땅볼. Di tempat lain, terlihat Ji-young akhirnya pulih dari cederanya dan kembali fokus pada penyelidikannya terhadap Kim Sam-do.
Saat meneliti dokumen rahasia yang sebelumnya dia curi, dia menemukan informasi penting bahwa Kim Sam-do menyembunyikan sebagian besar kekayaannya di sebuah gereja tempat dia selalu melakukan pencitraan sebagai orang dermawan. Ji-young segera pergi ke gereja tersebut. Semakin dalam Ji-young menyelidiki, semakin jelas bahwa pendeta tersebut terlibat dalam membantu Kim Sam-do menyembunyikan uang hasil kejahatan. Ji-young kembali beraksi, kali ini menargetkan salah satu tangan kanan pendeta tersebut dan berhasil merebut sebuah USB yang berisi detail transaksi keuangan yang mencurigakan Kim Sam-do. Aksinya itu tidak luput dari perhatian Kang Ok yang kebetulan berada di sana. Menyadari bahwa dirinya mulai membutuhkan dukungan, Ji-young akhirnya menerima tawaran Kang Ok untuk bekerja sama. Ji-young kemudian memberikan USB tersebut kepada Kang Ok untuk diserahkan kepada Mirio agar bisa dijadikan bukti pemberitaan. Di sana Kang Ok memperingatkan Ji-young bahwa Kim Sam-do bukanlah musuh yang mudah dikalahkan seperti kriminal-kriminal sebelumnya. Besar kemungkinan Ji-young bisa terbunuh sebelum misi selesai. Mendengar peringatan itu, Ji-young hanya tersenyum dan meyakinkan bahwa dirinya siap menanggung semua risiko. Ji-young bahkan sudah memiliki rencana untuk menghukum Kim Sam-do di hadapan masyarakat, mengungkapkan bagaimana dia selalu lolos dari jeratan hukum berkat perlindungan oknum petugas tinggi kepolisian. Kang Ok yang terkesan melihat keberanian dan informasi yang berhasil dikumpulkan oleh Ji-young berjanji akan sepenuhnya mendukung rencana Ji-young apapun yang terjadi. Namun keesokan harinya masalah tampaknya akan datang karena ketua baru pengganti Cho Hyun terlihat sedang berada di ruang Profesor Jun. Pria itu bernama Nam Yeon-gil. Dia mulai mengajukan pertanyaan tentang percakapan terakhir antara Profesor Jun dan Cho Hyun. Yeon-gil bertanya kepada Profesor Jun tentang Cho Hyun yang pernah meminta data tentang para siswa di Akademi Kepolisian. Dan Profesor Jun menjawab bahwa dia menolak permintaan itu karena itu tidak resmi. Setelah Profesor Jun tak memberikan jawaban, akhirnya Nam Yeon-gil pergi dari sana. Sementara Ji-young yang ada di sana merasa harus hati-hati karena Nam Yeon-gil sama berbahayanya dengan Cho Hyun, bahkan lebih berbahaya. 그동안 수고 많았다. 전체 차렷! Beberapa hari kemudian, Kepala Polisi Yoon Jae disambut dengan upacara resmi sebagai kepala baru di Akademi Kepolisian. Para siswa merasa ironis mendengar pidato Yoon Jae tentang integritas karena mereka tahu bahwa dia sedang diselidiki atas tuduhan korupsi. Keesokan harinya, Ji-young kembali mendatangi gereja tempat Kim Sam-do menyimpan aset-asetnya. Kali ini dia berniat melakukan aksi vigilante terhadap pendeta yang ternyata adalah kaki tangan Kim Sam-do. 전도사님, 자료들 어떻게 됐어? 고생했어. Ji-young tiba-tiba menyerang pendeta tersebut. Pendeta memohon ampun, tetapi Ji-young tidak menunjukkan belas kasihan kepada pemuka agama yang ternyata adalah pengedar narkoba dan lintah darat. Ji-young ingin menunjukkan kepada dunia bahwa kriminal, tak peduli siapa mereka, akan menemui akhir yang suram. 하나님이 경찰은 현장에 써진 Kematian sang pendeta dengan cepat menyebar dan publik mulai mempertanyakan mengapa vigilante menargetkan seorang pemuka agama. Serangan ini menimbulkan kegaduhan besar dan menjadi berita utama. Sang vigilante menyerang seorang pendeta yang dikenal saleh dan dermawan di masyarakat. Kim Sam-do yang murka karena pendeta tersebut adalah orang yang mengetahui keberadaan aset-asetnya segera menghubungi Yoon Jae dan meminta waktu 5 hari untuk tidak melakukan apa-apa. Dalam kurun waktu 5 hari itu, Kim Sam-do berencana bertindak sendiri untuk menghabisi Mirio, Cho Hyun, dan sang vigilante. Sementara itu, Kang Ok mengunjungi Mirio dan memberikan USB yang diberikan Ji-young yang berisi bukti kegiatan kriminal sang pendeta. Mirio mulai curiga bahwa Kang Ok sebenarnya tahu identitas sang vigilante, tetapi dia tidak langsung menanyakan hal itu karena fokusnya sekarang adalah memberitakan kejahatan pendeta tersebut. 비질란트는 활용할지는 Berbekal informasi dari Kang Ok,
Mirio dengan berani menyiarkan berita tersebut. Alasan vigilante menghukum pendeta. 김삼도 회장의 청직 그 내용을 보도하고자 피살 사건과 관련된 Namun, sebelum dia sempat menayangkan isi USB tersebut, Cho Jun tiba-tiba muncul dan menyuruhnya untuk berhenti. Cho Jun memperingatkan Mirio untuk berhenti dan mundur dari penyelidikan ini. Namun Mirio menolak untuk menyerah. Mirio yang sudah menyadari risiko dari awal hanya tertawa mendengar peringatan tersebut. Karena usahanya untuk menghentikan Mirio sia-sia, Cho Jun akhirnya pergi dari hadapan Mirio. Saat Cho Jun masuk ke mobil dan bersiap-siap untuk pergi, tiba-tiba dia diserang oleh dua orang yang sangat terampil bertarung. Meski sempat menghindari serangan awal, namun Cho Jun terluka karena lawan-lawannya yaitu Mr. Bang dan Sodul juga memiliki kemampuan bertarung yang luar biasa. Kondisi Cho Jun semakin memburuk ketika kedua penyerangnya menggunakan senjata. Cho Jun yang dikenal brutal dan tangguh mengalami kesulitan besar menghadapi mereka berdua, sampai akhirnya dia hampir tidak berdaya. Saat situasi semakin genting dan Mr. Bang hendak menghabisi Cho Jun, Jiong tiba-tiba muncul dan menyelamatkan Cho Jun. Mr. Bang dan Sodul terkejut melihat sang vigilante datang untuk menolong. Akhirnya mereka melarikan diri setelah mendengar suara sirine polisi. Cho Jun yang mulai kehilangan kesadaran kemudian jatuh. Cho Jun kemudian dibawa ke rumah sakit dan dirawat dalam kondisi kritis. 주에게 피습당해 중상을 입었습니다. 황 소리에 자석. Berita tentang keselamatannya menjadi sorotan utama, terutama karena dia diselamatkan oleh sang vigilante yang selama ini dianggap sebagai musuhnya. Berita tersebut mengejutkan Kang Ok yang sebelumnya menganggap Cho Jun sebagai penghalang rencana mereka. Kang Ok pun bertanya kepada Jiong mengapa dia membantu Cho Jun. Dengan senyum di wajahnya, Jiong menjawab bahwa dia sengaja menyelamatkan Cho Jun untuk membuatnya merasakan bagaimana menjadi seorang vigilante seperti dirinya. Jiong ingin menunjukkan kepada Cho Jun bahwa terkadang hukum yang mereka junjung tinggi tidak dapat memberikan keadilan yang sesungguhnya. Dan tindakan di luar hukum mungkin diperlukan. Mendengar alasan Jiong, Kang Ok tersenyum puas. Hal itu semakin membuatnya bersemangat untuk mendukung Jiong dalam menghadapi Kim Samdo dan para kaki tangannya. Kini situasi semakin rumit. Cho Jun yang selama ini berusaha menangkap Jiong justru diselamatkan oleh orang yang dianggapnya sebagai ancaman. Di sisi lain, Kang Ok yang mulai merencanakan langkah baru bersama Jiong siap memanfaatkan kondisi Cho Jun yang terluka dan kericuhan yang terjadi untuk membuka peluang lebih besar dalam mengungkap kejahatan Kim Samdo. Saat Mirio berusaha mengunjungi Cho Jun di rumah sakit, dia dihalangi oleh orang pengamanan polisi yang sangat ketat. Di sana juga terlihat kepala polisi Yoon Jae. Setelah itu Yoon Jae terlihat menemui seorang pria yang diketahui pria itu adalah seorang politikus, yaitu bernama Sung Chul. Di sana Sung Chul berjanji untuk segera mempromosikan Yoon Jae ke posisi yang lebih tinggi, asalkan kepala polisi Yoon Jae menangani situasi ini dengan baik. Di tempat lain, Kim Samdo terlihat sangat kesal atas kegagalan Mr. Bang membunuh Cho Jun. Samdo kemudian menelepon Mr. Bang bertanya mengapa Cho Jun masih hidup. Namun Mr. Bang tersinggung oleh nada bicara Samdo dan balik mengancam Kim Samdo untuk tidak terlalu ikut campur jika tidak ingin nyawanya terancam. Ancaman tersebut membuat Samdo gentar dan tak berani banyak bicara lagi. Tak lama setelah itu, bawahan Kim Samdo yang baru saja selesai menukarkan aset perusahaan ke dalam bentuk kripto diserang oleh Jiong. Dia menghajar anak buah Kim Samdo dan kabur dengan koin kripto yang hendak dipindahkan. Jiong tidak hanya mencuri dompet kripto tersebut, tetapi juga membakar markas Kim Samdo sebagai peringatan bahwa dia mulai serius memburu mereka. Jiong kemudian menyumbangkan sebagian uang kripto itu ke panti asuhan tempat dia pernah tinggal. Mirio kemudian melaporkan tentang rumah yang terbakar dan operasi mata uang kripto ilegal yang terjadi di sana. Dia juga menunjukkan gambar jejak vigilante di dinding, seolah-olah sang vigilante secara terbuka menantang Samdo. Yoon Jae tampak tenang mendengar berita itu, seolah memiliki seseorang yang berpengaruh untuk melindunginya.
Kim Samdo yang kini menjadi sorotan media menemui Yoon Jae untuk meminta bantuan agar dirinya tidak jatuh sendirian. Samdo bahkan mengancam akan membocorkan semua rahasia Yoon Jae dan orang di belakangnya. Melihat Kim Samdo dalam keadaan terpojok, Yoon Jae memberikan satu solusi, yaitu melenyapkan sang vigilante dan Mirio. Jika mereka berdua berhasil dibunuh, meskipun Samdo tetap dijerat hukum, bukti-bukti kejahatan Samdo akan hilang sehingga hukumannya bisa diringankan. Kim Samdo yang menyadari tidak ada jalan lain, segera memerintahkan anak buahnya untuk menculik Mirio karena dia merasa Mirio mengetahui identitas sang vigilante yang sebenarnya. Sementara itu, Nam Yeon Gil, kepala divisi baru yang ditugaskan untuk menangani vigilante, mengunjungi lokasi pembakaran markas Kim Samdo. Dengan insting kuatnya, dia merasa ada hubungan antara Mirio dan vigilante, sehingga dia kemudian memerintahkan anak buahnya untuk menyelidiki Mirio. Di sisi lain, Mr. Bang terlihat sedang berdoa di depan patung Bunda Maria pada tengah malam, meminta pengampunan dari Tuhan. Namun tak lama kemudian dia pergi ke panti asuhan dan membunuh ibu panti yang baru saja menerima sumbangan dari Jiong. Keesokan harinya, saat Jiong sedang makan bersama teman-temannya, dia melihat berita tentang kematian ibu panti asuhan tersebut. Dia merasa sangat bersalah karena kematian ibu panti asuhan tersebut disebabkan oleh dirinya yang memberikan sumbangan dari uang Kim Samdo. Melihat ekspresi Jiong yang berubah, Sonwook, salah satu teman Jiong, mulai curiga terhadap Jiong. Sonwook mulai menyadari perilaku Jiong yang aneh. Sonwook sering mengamati Jiong yang menerima telepon secara diam-diam, dan Sonwook mulai mengamati gerak-gerik Jiong, bahkan menguping pembicaraan Jiong. Pada malam harinya, Jiong yang merasa perlu segera bertindak, menyelinap keluar dari asrama dan kemudian menghubungi Kang Ok untuk menyelamatkan Mirio yang kini menjadi target. Tanpa disadari Jiong, Sonwook diam-diam mengikuti di belakangnya, ingin mencari tahu apa yang sebenarnya dilakukan oleh Jiong. Beberapa saat kemudian, saat Kang Ok memantau CCTV, dia bermain dengan kartu tarotnya dan mendapatkan kartu bersimbol kesatria. Ini membuatnya semakin yakin bahwa panggilan takdirnya sebagai kesatria pelindung akan segera tiba. Benar saja, tak lama kemudian barisan mobil misterius memasuki area parkir kantor Mirio. Seperti yang diduga, yang datang adalah anak buah Kim Samdo. Anak buah Kim Samdo mulai berdatangan ke tempat kerja Mirio. Kekhawatiran Jiong menjadi kenyataan. Kang Ok yang sudah siap membantu langsung bergerak untuk menyelamatkan Mirio. Sementara itu, Mirio yang menyadari dirinya dalam bahaya segera memasang kamera di berbagai sudut untuk menyiarkan serangan itu secara langsung. Taktiknya berhasil menarik perhatian masyarakat luas dan citra Kim Samdo semakin buruk di mata publik. Nam Yeon Gil yang menyaksikan penyerangan tersebut segera menuju ke lokasi. Sementara itu, Kang Ok tiba dengan tongkat bisbolnya seperti seorang pahlawan di saat-saat terakhir. Kang Ok menghadapi para penjahat itu dengan keberanian, menumbangkan mereka satu persatu, dan membuat bawahan Kim Samdo kewalahan, sehingga mereka terpaksa mundur. Ketika Nam Yeon Gil dan anak buahnya tiba, mereka hanya menemukan Mirio sendirian. Nam Yeon Gil yang semakin curiga bahwa Mirio memiliki hubungan dengan vigilante, mencoba menanyai Mirio tentang siapa vigilante itu dan mengapa Mirio bisa selamat. Mirio menjawab bahwa dirinya diselamatkan oleh seorang pria tanpa memberikan rincian lebih lanjut. Nam Yeon Gil yang tidak puas dengan jawaban Mirio mengancam bahwa dia akan segera menangkap sang vigilante. Setelah kejadian itu, Mirio pulang ke rumahnya, di mana Kang Ok sebelumnya sempat memberikan sedikit petunjuk tentang langkah-langkah selanjutnya yang akan mereka ambil terhadap Kim Samdo. Namun saat Mirio sedang berada di rumah, tiba-tiba listrik padam, menandakan bahwa seseorang telah berada di rumah Mirio. Keesokan harinya, Nam Yeon Gil terlihat datang ke akademi kepolisian.
Dia langsung menemui Jiyoung. Dia ingin tahu di mana Jiyoung berada pada malam saat Mirio diserang. Jiyoung bersikeras bahwa dirinya tidak tahu apa-apa dan menegaskan bahwa dia juga memiliki kehidupan pribadinya sendiri. Namun, Nam Yeon-gil tetap curiga dan mengatakan bahwa Jiyoung pernah bertemu dengan Cho Jun sebelumnya. Nam Yeon-gil curiga bahwa Jiyoung adalah vigilante. Dia memiliki bukti tidak langsung, yaitu lokasi terakhir penarikan uang kripto milik Kim Sam-do yang disumbangkan Jiyoung ke panti asuhan terlacak berada di Akademi Kepolisian. Jiyoung dengan tegas menyangkal tuduhan tersebut karena tidak ada bukti kuat yang dapat menguatkan klaim Nam Yeon-gil. Profesor Jun yang selalu mendukung Jiyoung juga memberikan kesaksian untuk melindungi Jiyoung, memaksa Nam Yeon-gil untuk pulang dan jangan mengganggu lagi. 전 잘못한 게 없습니다. 정밀 포렌식 결과가 나오면 알게 될 겁니다. Karena tidak mendapatkan apa-apa dari interogasi itu, Nam Yeon-gil akhirnya pergi. Namun dia tak menyerah begitu saja. Dia memberitahu rekannya bahwa mereka perlu mencari tahu siapa yang mengaktifkan ponsel itu dan melakukan transaksi mata uang kripto di sekitar lingkungan sekolah Akademi Kepolisian. Selanjutnya, Nam Yeon-gil mengunjungi Cho Jun yang masih dirawat di rumah sakit dan mengatakan bahwa dia akan memperbaiki kesalahan yang dilakukan oleh Cho Jun. Tanpa disadari Nam Yeon-gil, Cho Jun sebenarnya sudah sadar dan mendengar percakapan tersebut. Belakangan terungkap bahwa Jiyoung memang sengaja melakukan penarikan uang kripto di Akademi Kepolisian karena itu sebagai jebakan untuk Yoon Jae. Dan benar saja, tak lama kemudian anak buah Nam Yeon-gil melaporkan bahwa timnya berhasil melacak jejak ponsel yang digunakan untuk transaksi kripto di Akademi Kepolisian. Mereka segera menuju ke lokasi, yang ternyata adalah kantor milik Kepala Polisi Yoon Jae. Saat penggeledahan terjadi, Kepala Polisi Yoon Jae mencoba mengelak, namun Yoon Jae tak bisa berkata-kata lagi. Karena selain para polisi menemukan bukti transaksi kripto ilegal, para polisi juga menemukan ponsel yang digunakan Kepala Polisi Yoon Jae untuk berkomunikasi dengan Kim Sam-do. Hal itu membuat Yoon Jae tak bisa lagi menghindari keterlibatannya. Nam Yeon-gil menuntut agar Yoon Jae mengakui kepemilikan ponsel tersebut. Jika Yoon Jae tidak mengaku, Nam Yeon-gil akan membawa ponsel itu ke tim forensik untuk diperiksa lebih lanjut. Pada akhirnya Nam Yeon-gil memberikan waktu kepada Yoon Jae untuk mengakui. Sementara dia akan membawa ponsel itu sebagai barang bukti. Begitu Nam Yeon-gil meninggalkan kantor dengan barang bukti di tangannya, Kepala Yoon Jae segera menghubungi salah satu anak buahnya untuk memberitakan agar Nam Yeon-gil dihentikan. Dalam perjalanan, Nam Yeon-gil menatap barang bukti yang dia bawa, merasa hanya tinggal satu langkah lagi untuk mengungkap kebenaran di balik kasus ini. 데서 출발합니다. Namun, sebuah truk tiba-tiba menabrak mobil Nam Yeon-gil dari samping, menyebabkan kecelakaan fatal yang mengakhiri hidup Nam Yeon-gil. Berita kematian Nam Yeon-gil mengejutkan banyak orang, termasuk Cho Jun dan Jiyoung. Jiyoung merasa bersalah atas kematian Nam Yeon-gil karena dirinya, Nam Yeon-gil, terlibat dalam situasi melawan Kepala Polisi Yoon Jae. Ternyata Nam Yeon-gil adalah polisi yang jujur dan bijaksana, tak seperti polisi lainnya. Kemudian terlihat Cho Jun mendatangi Jiyoung. Hal ini terkait dengan kematian Nam Yeon-gil. Di sana Jiyoung menjelaskan bahwa dia bukanlah orang yang membunuh Nam Yeon-gil. Yang dilakukannya hanyalah memancing agar bukti yang asli dapat ditemukan. Namun, sebelum Jiyoung sempat menyelesaikan kalimatnya, Cho Jun memberikan pukulan keras ke perut Jiyoung. Cho Jun memperingatkan Jiyoung untuk berhenti. Namun Jiyoung dengan tegas menjawab bahwa Nam Yeon-gil meninggal sebagai seorang polisi yang terhormat. Jiyoung masih bersikeras untuk terus berjuang demi keadilan. Dia tidak peduli meskipun perjuangannya tidak diketahui orang banyak. Asalkan ada satu orang yang bisa melapor, dia sudah puas. Jiyoung tidak takut pada konsekuensi apapun dan memberikan ultimatum kepada Cho Jun. Jika ingin menggantikannya, Cho Jun harus membunuhnya sekarang. Atau jika tidak, Cho Jun harus menunjukkan keadilan yang selalu dia bicarakan. Sementara itu, Kang Ok menerima kabar bahwa Mirio telah menghilang selama beberapa hari. Dia segera menuju ke rumah Mirio.
dan menemukan bahwa Mirio telah diculik oleh Mr. Bang. Mr. Bang ternyata berencana menginterogasi Mirio untuk mendapatkan informasi mengenai identitas vigilante yang sebenarnya. Terlihat Mr. Bang tengah menyiksa Mirio dengan mencabut kukunya satu persatu. Meski menahan rasa sakit luar biasa, Mirio menolak memberikan informasi tentang vigilante. Karena sebenarnya dia tidak tahu siapa sosok vigilante itu. Satu-satunya hal yang dia tahu adalah bahwa Kang Ok terlibat dengan vigilante. Setelah memastikan bahwa Mirio benar-benar hilang, Kang Ok menelepon Ji-young dan memberitahu kabar tersebut. Ji-young yang sudah menduganya segera merencanakan serangan ke kantor Kim Sam-do. Ji-young meminta Kang Ok untuk ikut membantunya. Ji-young memutuskan untuk bolos kuliah lagi demi menjalankan rencananya. 어차피 일어날 일이었어. Tugas pertama Kang Ok adalah membantu Ji-young menyerang anak buah Sam-do yang sedang memindahkan sisa uang mereka. Di sana Kang Ok akan mengalihkan perhatian para anak buah Sam-do, sementara Ji-young langsung menghabisi anak buah Sam-do yang lain. 야, 나가봐. vigilante? 돈 챙겨서 바로 출발해. Ji-young memberikan perintah kepada ketua anak buah Sam-do untuk memberitahu Sam-do bahwa Sam-do harus membawa Mirio ke gedung konser stadion pada pukul 7 malam esok hari. Ji-young menjanjikan pertukaran dompet kripto yang dicurinya dengan Mirio. Dia memperingatkan bahwa jika Sam-do tidak membawa Mirio, dia akan melemparkan dompet kripto itu ke dasar sungai Han. Meskipun Ji-young tahu Sam-do tidak memegang Mirio, Ji-young mengandalkan situasi ini untuk memancing Mr. Bang datang ke lokasi bersama Mirio. Seperti yang diharapkan, Sam-do langsung menegosiasikan pertukaran Mirio dengan Mr. Bang, menawarkan sejumlah uang sebagai imbalan. Selain itu, Sam-do juga mengizinkan Mr. Bang untuk membunuh vigilante nantinya dengan menggunakan Mirio sebagai alat tawar-menawar. Mr. Bang setuju karena egonya terluka karena kekalahannya dari vigilante sebelumnya. Dia merasa perlu membalas dendam. Kim Sam-do merencanakan untuk membawa seluruh pasukannya ke stadion tempat pertemuan dengan niat untuk membunuh semua orang di sana demi melindungi dirinya dari jerat hukum dan melanjutkan bisnis ilegalnya. Di lain sisi, Kang Ok dan Ji-young bertemu untuk saling memberi kabar terbaru tentang rencana mereka. Namun tanpa mereka sadari, Min Sun-wook diam-diam mengikuti Ji-young dan menyaksikan pertemuan tersebut dari kejauhan. Setelah pertemuan selesai, Min Sun-wook mendekati Ji-young dan mencoba berbicara dengannya. Dia meminta Ji-young untuk berhenti sebelum terlambat. Meskipun Min Sun-wook tidak secara langsung menyebutkan bahwa dia tahu apa yang telah dilakukan oleh Ji-young, dia hanya menyalahkan Ji-young karena terlalu sering bolos kuliah. Di lain sisi, Cho Hyun mengunjungi makam Nam Yeon-gil. Dia mulai tergerak untuk melakukan sesuatu. Dia kemudian bertemu dengan dua informannya dan memberi mereka makanan enak sebagai tanda terima kasih, merencanakan aksi besar ke depan. Besoknya, hari pertukaran tiba dan Mirio mendapatkan kabar bahwa Ji-young ingin melakukan barter dengan Kim Sam-do, asalkan dia selamat. Mendengar hal ini, Mirio merasa lega dan gembira. Sementara itu, Kim Sam-do dan bawahannya sudah tiba di stadion, bersiap untuk merebut kembali dompet kripto yang dipegang oleh Ji-young dan membunuh semua yang ada di sana. Namun Ji-young telah merencanakan segala sesuatunya dengan matang. Saat malam tiba, banyak orang berpakaian hitam berkumpul di stadion untuk konser, menyerupai vigilante. Sehingga saat anak buah Kim Sam-do mencoba melacak vigilante, mereka kewalahan karena ratusan orang mengenakan pakaian serupa. Ji-young dan Kang Ok menyelinap di antara kerumunan, memanfaatkan kekacauan untuk bergerak tanpa terdeteksi. Mr. Bang yang melihat situasi ini dari kejauhan hanya bisa tertawa, terkesan dengan rencana cerdas Ji-young dan Kang Ok. Di tengah keramaian, Mirio akhirnya muncul diiringi oleh anak buah Mr. Bang yang bernama Sodol. Di atas balkon, Ji-young dan Kang Ok mengamati situasi.
Diketahui sebelumnya, Jiyoung berspekulasi bahwa Samdo akan mencoba membunuhnya dan Mr. Bang. Jiyoung juga menjelaskan bahwa bukan Samdo yang memegang Mirio, melainkan Mr. Bang. Dia meminta Kang Ok untuk memancing Samdo agar semua pemain utama dalam operasi ini berkumpul di satu titik, memudahkan rencana mereka. Sementara itu Samdo akhirnya memerintahkan anak buahnya untuk bergerak. Mereka mengenakan kemeja putih yang kontras dengan pakaian hitam pengunjung konser, sehingga mudah dikenali. Jiyoung dan Kang Ok mulai bergerak saat melihat pergerakan tersebut. Konser dimulai dengan musik keras dan kerumunan yang semakin ramai. Sementara Samdo, Mr. Bang, dan Mirio semuanya berada di tempat yang sama. Jiyoung akhirnya berhasil mendekati Mirio di tengah keramaian, berniat membawanya pergi. Namun Sodul menyadari keberadaan vigilante dan langsung mengejarnya. Mr. Bang yang telah mengawasi dari jauh mulai bergerak mengikuti Jiyoung dan Mirio keluar dari stadion. Sementara itu Kang Ok berhasil mengalihkan perhatian Samdo dan anak buahnya, menuntun mereka keluar dari area konser. Di lain sisi, Jiyoung memberikan ponselnya kepada Mirio, memintanya untuk meliput pertarungan yang akan terjadi secara live agar semua orang bisa melihatnya. Perkelahian pun dimulai. Jiyoung memancing Sodul ke atas sebuah bus dan mereka mulai bertarung dengan ganas. Pertarungan semakin memanas saat Mr. Bang tiba dan kini Jiyoung harus menghadapi serangan dari dua arah. Dengan Sodul dan Mr. Bang menyerangnya bersama-sama menggunakan senjata masing-masing. Di tengah pertempuran, Mirio melakukan live streaming, melaporkan apa yang dia saksikan langsung dari lokasi kejadian. Di tempat lain, Cho Ho-jun yang melihat live streaming tersebut segera bergerak menuju lokasi pertempuran. 비질란테가 한 명이야. Di lokasi pertempuran, Kang Ok berhasil memancing anak buah Samdo masuk ke dalam bus, memanfaatkan medan yang sempit agar tidak diserang dari berbagai arah sekaligus. Pertarungan berubah menjadi pertempuran tiga arah yang sengit antara geng Samdo, kelompok Mr. Bang, dan sang vigilante. Para anak buah Samdo menyerang secara membabi buta, tak membedakan antara vigilante maupun kelompok Mr. Bang. Sementara itu di tempat lain, kelompok polisi Yoon Jae terlihat sedang makan malam bersama dengan rekan-rekannya. Namun situasi tenang itu segera pecah ketika seseorang melaporkan bahwa tindakan Kim Samdo tengah disiarkan secara langsung oleh Mirio. Sung Chul memerintahkan kepala polisi Yoon Jae untuk segera menyelesaikan kekacauan ini. Sementara itu di area pertarungan, Jiyoung tampak mulai terdesak karena harus menghadapi terlalu banyak musuh sekaligus. Melihat situasi yang tidak menguntungkan, Mirio memutuskan untuk memprovokasi geng Samdo agar mengejarnya, dan upaya ini ternyata berhasil. Tidak lama setelah itu, Cho Ho-jun tiba dengan mobilnya dan menabrak Sodul. Cho Ho-jun terlihat keluar dari mobil dan memerintahkan semua orang untuk menyerah dan meletakkan senjata mereka. Namun permintaan Cho Ho-jun tak digubris para antek-antek Samdo dan Mr. Bang, sehingga pertempuran kembali berlanjut. 무기를 버리라고 했습니다. Dalam kekacauan tersebut, seorang pria berhoodie hitam tiba-tiba muncul dari belakang dan berhasil menyelamatkan Jiyoung dari jeratan Samdo. Namun naas, pria tersebut berakhir ditikam oleh Samdo. Saat Jiyoung mendekati pria itu, Jiyoung terkejut karena orang yang menyelamatkannya ternyata adalah Min Sun Wook, sahabat terdekatnya. Jiyoung seketika terdiam. Rasa terkejut, marah dan sedih bercampur menjadi satu.
Min Sunwook yang sekarat berkata bahwa dia datang atas kemauannya sendiri dan percaya kepada apa yang dilakukan oleh Jiyoung. Melihat sahabatnya terluka parah, Jiyoung memohon kepada Mirio untuk segera membantunya membawa Min Sunwook ke rumah sakit. Sementara Jiyoung berusaha mengejar Samdo yang mencoba melarikan diri. Aksi kejar-kejaran pun terjadi antara Jiyoung, Mr. Bang, dan Kim Samdo, di mana Kang Ok berkorban untuk menghadapi pasukan Kim Samdo demi melindungi Jiyoung. Ketiganya akhirnya terjebak dalam sebuah penampungan air yang berukuran besar. Sementara Cho Yun hadir dengan tujuan menangkap mereka semua. Pertarungan sengit pun dimulai antara Mr. Bang, Jiyoung, dan Samdo. Saat pertempuran memanas, kepala polisi Yoon Jae tiba dan menembak Samdo hingga tewas. Setelah itu, kepala polisi Yoon Jae membuka saluran air, berusaha menenggelamkan ketiga orang yang tersisa di area tersebut. Tekanan air membuat mereka kesulitan bertahan. Situasi semakin sulit karena Jiyoung harus juga menghindari tembakan dari kepala polisi Yoon Jae. Pada akhirnya, Jiyoung berhasil naik ke permukaan dan menyerang kepala polisi Yoon Jae, membuat pistolnya terlempar ke bawah. Jiyoung ingin langsung menghabisi kepala polisi Yoon Jae saat itu juga. Namun dia dihentikan oleh Cho Yun. Cho Yun masih yakin bahwa hukum akan menghukum kepala polisi Yoon Jae dengan adil, dan dia ingin membuktikan bahwa keadilan akan ditegakkan. Namun, di saat mereka berbicara, Mr. Bang tiba-tiba menyerang dan menusuk lengan kanan Jiyoung. Di saat itulah, kepala polisi Yoon Jae mengambil kembali pistolnya dan kemudian menembak Mr. Bang serta Jiyoung dan Cho Yun. Beruntung saat itu, tembakan kepala polisi Yoon Jae tak mengenai titik vital Cho Yun dan Jiyoung, sehingga mereka masih bisa berdiri. Melihat tingkah kepala polisi Yoon Jae barusan, Cho Yun akhirnya merasa geram sendiri, sehingga dia langsung menyerang kepala polisi Yoon Jae dan menumbangkannya. Sementara itu, Jiyoung yang tengah diserang oleh Mr. Bang akhirnya dapat membalikkan keadaan dan membuat Mr. Bang tewas saat itu juga. Setelah pertarungan itu, Jiyoung yang kelelahan dan terluka parah akhirnya jatuh tak sadarkan diri. Setelah insiden itu, Mirio kemudian diinterogasi. Mirio diminta mengatakan siapakah vigilante sebenarnya. Beruntungnya di sana Mirio mengatakan bahwa Min Sunwook sebenarnya adalah vigilante yang sebenarnya. Setelah itu Mirio dibebaskan. Sementara Sung Chul yang mengamati dari luar kaca bertekad untuk memperbaiki citra buruk kepolisian yang rusak saat ini. Di tempat lain, Kang Ok terlihat terbangun di kediamannya. Dia segera mencari sekretarisnya dan bertanya mengenai status operasi besar mereka. Sekretarisnya melaporkan bahwa semuanya berjalan sesuai rencana dan dia sudah membawa Jiyoung ke rumah sakit. Selain itu, Kang Ok diberitahukan bahwa Mirio mengungkapkan kepada polisi bahwa Min Sunwook lah vigilante yang sebenarnya. Hal itu membuat perasaan Kang Ok lega, karena setidaknya identitas Jiyoung sebagai vigilante tak diketahui publik dan polisi. Di tempat lain, terlihat Jiyoung kini berdiri di makam Sunwook. Ternyata Sunwook tidak bisa terselamatkan. Jiyoung tampak terpukul oleh kejadian yang menimpa sahabatnya. Mirio dan Cho Yun mengamati dari kejauhan, dan Mirio menceritakan betapa dia menyukai vigilante karena dia memiliki ayah yang difitnah. Diketahui bahwa ayah Mirio meninggal setelah dituduh melakukan korupsi. Meskipun banyak yang tahu kebenarannya, tak ada yang berani berbicara. Hal ini mendorong Mirio untuk mendukung vigilante karena dia percaya bahwa ada seseorang yang bisa bangkit dan membela yang lemah.
Myeong menatap Cho Hyun dan berkata bahwa vigilante harus tetap ada. Di sisi lain, kabar tak terduga muncul di televisi. Kepala polisi Yoon Jae yang korup malah dinobatkan sebagai pahlawan yang memerangi organisasi kriminal hingga tewas. Bukannya dikenal sebagai penjahat, dia dianggap sebagai polisi yang baik dan difitnah dan gugur saat menjalankan tugas. Jiyoung sangat marah saat melihat Sung Chul menobatkan Yoon Jae menjadi pahlawan dan mendapatkan penghargaan. Sangat jelas di mata Jiyoung bahwa dia menduga Sung Chul terlibat semua ini. Setelah itu waktu berlalu dengan cepat dan momen kelulusan akademi kepolisian akhirnya tiba. Namun terlihat Jiyoung memilih tidak melakukan sumpahnya, menandakan bahwa dia masih akan berperan sebagai vigilante.